Halo semuanya, kali ini saya mau mencoba sharing-sharing tipis terkait ini guys. Ini adalah emas yang saya beli tahun 2015 guys. Jadi saya mau sharing eh, terkait dengan perbandingan lah ya guys ya, perbandingan antara emas dan saham ya guys ya. Oke, ini saya buka guys. Jadi ini emas hantam ya guys ya, fine gold. Ya, ini bisa dilihat emasnya guys. Kelihatan nggak ya? Ya ini kelihatan. Ya ini 1 gram dan saya cuma beli 1 gram guys. Jadi dari sini saya akan menjelaskan guys bagaimana perbandingan antara instrumen emas, investasi dengan emas dan juga saham. Oke guys, karena ini menyangkut dengan 2 video saya sebelumnya guys, kan 2 video saya itu terkait dengan pertama saya belajar, setelah saya belajar, kedua saya mengaplikasikan guys dengan aplikasi ajaib ya yang saya gunakan. Bisa ditonton video sebelumnya. Oke guys, dari sini ini faktur pajak saya guys. Faktur apa? Pembelian. Waktu pembelian 13 Agustus 2015 guys. Guys ya. Jadi lihat nih guys, 13 Agustus. Kelihatan nggak ya? Oke, ini 13 Agustus 2015, harganya itu 548.000 guys. Ya, kelihatan nggak ya? Tuh. Ya, ya mungkin kelihatan di sini. Oke guys, saya beli ini 1 gram. Kebetulan waktu itu saya punya ada kerjaan deket ini, kalau nggak salah kan di Pulau Gadung kan, ya di Pulau Gadung kan. Ya, saya langsung ke pusatnya, jadi saya beli 1 gram. Ya iseng-iseng lah, maksudnya bukan iseng-iseng ya. Ya coba itulah, coba kayak gimana apa nabung dengan emas gitu guys ya kira-kira. 13 Agustus 2015, saya cuma beli 1 gram guys. Ini dia. Oke, dan 1 gram emas ini saya mencoba untuk membandingkannya dengan harga yang emas sekarang harganya kalau saya searching ada 1 jutaan, dan saya coba bandingkan dengan investasi saham guys ya. Tapi uh, nantilah saya akan jelaskan lagi saham itu apa keunggulan dari saham, dan uh, saham bagaimana yang perlu teman-teman pilih gitu ya. Ini menurut pandangan saya guys ya. Jadi menurut saya yaitu coba kita lanjut di uh, screen PowerPoint guys ya. Oke, lanjut guys. Ya, halo guys. Kita lanjut guys ya terkait dengan penjelasan saya di awal. Saya akan mencoba menjelaskan lewat PowerPoint guys ya. Oke, di sini saya punya 2 contoh emiten guys ya. 2 emiten saham dari BBCA, Bank BCA. Nih BCA, ini pakai BRI guys. Bukan. Ini BCA tapi yang kuning, yang apa kuning ini adalah BRI guys. Saya compare antara dua ini ya guys. Dua emiten ini, tapi tetap nanti yang ke emas juga saya coba compare guys. Ini untuk harga emas sekarang, harga emas, sorry maaf. Ini harga untuk saham untuk Bank BCA itu 8.800 guys untuk terkini, sedangkan untuk yang BRI 4.880. Lanjut kepada uh, harga pada masa 2015, saya samakan dengan ketika saya beli emas Antam ini guys,
yang 1 gram ya guys ya. Ini kan tanggalnya kan 13 Agustus. Ya kira-kira Agustus 2015 harga kedua saham ini yang BCA 2.650, sedangkan yang BRI 1.995. Nah, kalau di satu lot itu kan kali 100 ya guys ya, jadi ini 169.000 dan BCA 265.000, kira-kira gitu guys. Ini udah kita ketemu guys ya antara harga terkini, ini harga terkini, ini harga yang 2015. Kira-kira gitu guys. Ini 2013 ya. 2023. Oke, lanjut. Nah, ini dia guys. Ini saya ambil screenshot dari Antam ya guys ya, dari Logam Mulia. Bisa di searching lah di Google juga untuk verifikasinya lah kan. Kita bisa lihat harga terakhir untuk tanggal 20 Maret guys ya. Ini sekitar 1.085.000 dan pada tahun 2015 Agustus 2015 ya. Ini 57.500 guys. Oke, ini tahun 2015 ya. Sedangkan saya beli ini ya 548.000. Beda tipis lah ya. Beda 25.000 beda 27.000. Ya, 27.500. Bedanya segitu, guys. Jadi ini 2015 sudah tahu ya guys ya. Dan harga sekarang 1.085.000. Jadi yang emas saya ambil ini 57.500 untuk hitungannya. Ini untuk yang akhir 1.085.000 guys. Jadi saya membuatkan Excelnya guys ya antara instrumen saham. Nah, kita ambil emitennya BCA dan BRI ya guys. Dan kita ambil investasi dalam bentuk emas. Saya ambil contohnya ini guys ya. Oke, setelah saya masukin ke Excel, ya ini hasil saya screenshot lagi. Bisa dilihat guys kalau emas Antam itu 575 ya guys ya, sama yang saya sampaikan tadi. Harga terkini ya ini, dan BCA ya segini, sesuai yang kita bahas tadi ya guys ya. Ini harga terkininya, ini harga 2023 nya lah ya, Maret. Untuk persen kenaikan dalam 8 tahun guys, dari ya kita ambil 17 ya, 17 Agustus ini sampai dengan 20 Maret 2023 guys. Harga emas mengalami kenaikan 89% guys, di hampir 100% ya guys ya. Sedangkan BCA 217 dan BRI 145% guys. Dan persentase kenaikan dalam 1 tahun kita bisa lihat guys, emas sekitar 11%, BCA 27%, dan BRI 18% guys. Jadi kesimpulannya adalah investasi di saham lebih cuan ya, lebih untung ketimbang investasi di emas. Inilah yang perlu kita diskusikan lagi guys ya, terkait dengan ya pesan orang tua kita dulu, mungkin zaman-zaman dulu gitu guys ya. Kalau mau investasi lebih bagus di emas gitu. Gelang emas, semuanya emas. Dan faktanya sekarang ini setelah kita belajar dengan investasi yang 2 video saya sebelumnya, yang ada saya belajar dan saya mengaplikasikan, mempraktekkan gitu ya. Saya cukup confident kalau investasi saham itu lebih bagus. Tapi dengan beberapa catatan guys. Dengan beberapa catatan, kita harus tahu emiten atau saham apa yang kita ambil, perusahaan apa yang kita ambil gitu guys. Banyak sih guys yang
ya memang sih ada trapnya ya, ada jebakan-jebakan Batman yang di dunia saham itu memang ada lah. Ibaratnya di ISG yang terdaftar itu kan banyak perusahaan ya, ada 800 dan ya kita harus pinter-pinter cari emiten apa aja yang apa ya yang stabil di berbagai kondisi gitu guys. Jadi ya harus pilih-pilih lah guys. Jadi mungkin saya coba simpulkan ya guys ya terkait dengan emas dan keuntungan saham itu ya mungkin ya. Keuntungan saham pertama guys ya saya lihat kemudahan guys. Jadi sekarang sudah mudah guys, banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan dengan saham. Keuntungan saham itu satu mudah lah ya, satu mudah. Menurut saya ya, ini pendapat saya dan uh, ini masih apa lah ya, masih masih pandangan saya sendiri gitu guys. Mungkin ada perbedaan dari yang lain. Coba, tapi saya harus jelaskan pendapat saya dulu guys ya. Satu mudah, karena mudah itu dalam arti kita cuma install aplikasi dan kita daftar, kita dikasih nomor rekening ya sama dengan yang kita punya, yang sebelumnya kita punya gitu kan. Mungkin saya punya BCA, ya bisa disesuaikan dengan itu RFD-nya lah ya. Aplikasinya juga banyak, ya ada ajaib, ya aplikasi itu seperti sekuritas lah guys. Jadi kalau kita mau beli saham itu kita harus melalui sekuritas. Sekuritas itu yang akan membeli ke ininya ya, ke 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 bursa efeknya, kira-kira gitu guys. Satu mudah menurut saya guys, untuk mudah diaplikasikan, mudah aplikasinya. Saya gitu. Kedua guys, liquid. Jadi ketika kita mau jual, itu mudah ya. Jadi mungkin kita cuma jual pakai tangan aja itu sudah kita bisa jual. Tergantung dari harga kita ya. Kalau harga kita tinggi, lagi saham kita lagi tinggi, ya mungkin banyak orang yang mau gitu kan. Ya, kita itu bisa kejual. Kira gitu guys. Uh, Ketiga, ya keuntungan saham ya kenaikannya ya guys ya kenaikan juga udah kita bisa bandingkan tadi kan kira-kira gitu. Keempat, keempat yang saya 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 punya pendapat sendiri ya guys ya. Jadi empat ini kita tahu kita inilah ya kita aware peduli lah terkait dengan makroekonomi dan mikroekonomi setidaknya lah kita aware kita guys ya. Jadi kita tahu ketika ya bisnis itu ada gejolak perang mana kayak gitu itu kita bisa peduli lah kan hal itu jadi kita update terus pengetahuan kita terkait terkait ini apa ya imbas dari kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana kayak gitu itu bisa secara tidak langsung sih kita akan belajar akan hal itu guys sama dengan emas tapi kan emas komoditas ya cuma emas saja tapi kalau misalnya kalau emiten perusahaan itu kan banyak bidangnya guys jadi ada yang mungkin ada perbankan ada yang bidang energi transportasi ya banyak lah pangan primer lah ya primer non primer itu banyak sektor-sektornya oke kira-kira itulah keuntungan saham ya menurut saya ya masih masih itulah yang bisa saya sampaikan dan satu lagi misalnya kalau ini kan masih 200 ya guys ya 200% 145 itu kalau misalnya yang suhunya investor itu guys yang kayak long kehong kayak gitu-gitu tuh itu tuh investornya bisa 1000% guys ini 1000%. 10%. Jadi kalau misalnya 200% itu masih kategori apa ya
investor investor pemula pemula sedang lah ya, kira-kira itu guys. Kalau yang investor-investor itu tuh bisa 1000% pendapatannya. Karena apa guys? Karena dia mempelajari uh, apa ya, up and down, fundamentalnya lah, fundamental perusahaan gitu kan. Dia tahu, oh ini lagi lagi ininya nih. Apalagi ketika pandemi itu guys, itu harga saham turun sehingga investor seharusnya banyak di situ ya, kira-kira kayak gitulah guys ya, bisa bisa. Terus satu lagi, hmm, ya itu mungkin cukup lah ya, sekitar itu aja ya. Dan ini tadi limanya cuannya ya, cuannya lebih banyak tuh, itu udah pasti ya. Oke, ini keuntungan yang tips ya guys ya, kalau ini saham ya, tips mencari saham. Oke guys, uh, menurut saya guys ya, menurut saya satu, carilah saham kalau misal profil kita, risiko kita itu rendah gitu guys ya. Jadi kita khawatir gitu duit kita akan dia kan fluktuatif ya guys ya, saham itu. Jadi kadang ketika grafiknya turun otomatis kan drop, dan itu ya itu bisa inilah, bisa bisa berdampak pada nilai yang kita investasikan. Misalnya kita 1.000, kita investasikan bisa jadi 800. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu guys, perusahaan apa yang kita sedang investasikan. Kalau misalnya kita perusahaan, apa, kalau perusahaan kayak yang udah settle-settle kayak perbankan, BCA, BRI, mungkin cocok buat yang profil tadi guys ya, profil risikonya yang rendah gitu, profil risiko rendah, profil risiko yang rendah gitu. Nah, ini profil risiko yang rendah, yang orang-orang yang profil risiko rendah ya mungkin cari yang udah yang pasti-pasti aja lah, yang capital marketnya tinggi kayak gitu-gitu lah. Ya, tapi ya kita bisa bisa sadari guys ya, ketika kita punya risiko rendah ini ya, take profit kita ya ini untuk kita ya mungkin 30% lah per tahun gitu kira-kira. Tapi ketika profil risiko orang yang tinggi, dia mungkin apa ya, ah, udah nggak apa-apa, yang pasti cari-cari yang perusahaan-perusahaan yang profitable waktu cycle gitu guys. Jadi ada siklus gitu ya. Dia ada siklus siklus siklusnya naik. Misalnya kayak ketika pandemi mungkin perusahaan-perusahaan teknologi itu lagi hit-hitnya kayak gitu guys. Nah, mungkin startup-startup mungkin lagi naik-naik daun kayak gitu-gitu guys. Jadi dia invest di perusahaan tersebut, dan 1-2 tahun ya mungkin dia akan dapat kenaikannya tinggi gitu guys, kira-kira gitu guys. Jadi dia lebih apa ya, lebih lebih bisa ngambil resiko yang tinggi lah. Jadi dan juga harus biasanya orang-orang seperti itu dia udah pelajari fundamental dari perusahaan tersebut, jadi udah tahu dia ini, oh ini perusahaannya bagus lah, udah udah bisa dia prediksi gitu, kira-kira gitu guys. Yang tips selanjutnya apa ya, mungkin hmm, ini satu ya, kenali profil risiko. Dua, carilah, nomor dua ini ya guys ya, keduanya carilah tadi saham yang settle ya, saya sebut settle. Jadi yang udah yang proof ya. Ya, jadi udah yang terbukti ketika dari tahun ke tahun dia walaupun ada krisis pun dia cuman turun dikit, setelah itu rebound lagi dia kan. Kira-kira gitu guys. Ketiga, kalau bisa tips saya mencari market ketika saham itu lagi turun gitu guys. Jadi ketika saham itu turun, kita beli. Jangan sampai, sebelumnya saya mengaplikasikan hampir hampir ketika market tinggi sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu kan pelajaran buat saya, harganya lagi tinggi saya beli,
Tapi ya itu saya pikir akan rebound dan saya akan dapat untungnya lah nanti. Kira gitu. Jadi apalagi ketika IPO. Jadi ketika perusahaan itu daftar, biasa itu kan daftar ke bursa efek gitu guys. Dia kan ada penawaran pendahuluan gitu guys. Jadi harganya masih rendah banget tuh guys. Jadi ketika masih rendah itu eh, kita yakin dengan perusahaan ini akan prospek ke depannya ya. Kalau bisa sih ya ini diambil itu dan ya kita kita akan dapat kenaikan per bulan per tahunnya lumayan besar sih. Kira-kira itu tiga ya guys ya. Satu, dua, tiga ini IPO. Cara cari yang cari PT yang mau IPO, mau IPO. Oke, kira-kira itu guys ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing kali ini guys. Ada beberapa banyak topik yang mau saya sharing. Selanjutnya seperti geologi, geoteknik, dan bidang yang saya kuasai lah ya, yang saya bergelut di dalamnya dan juga ini salah satu investasi juga yang bukan investasi ya kayak bisnis gitulah, bisnis finansial kayak gitu-gitu, ekonomi gitu. Saya sedang pelajari dan saya lagi sedang gelut. Oke guys, mungkin ada teman-teman yang pengen request topik apa yang akan saya bawa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ini dan teman-teman jika ada pendapat terkait diskusi kecil gitu terkait dengan topik yang saya bicarakan sekarang ini bisa ditulis di kolom komentar guys. Ya, oke, jangan lupa subscribe, like, like, comment, share, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng guys. Nanti ketika saya ada update video itu bisa masuk ke notifikasi Anda semua. Oke guys, itu aja yang bisa saya uh, sampaikan pada konten kali ini. Thank you, selamat malam guys.